Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah dan yang telah memberikan hidayah taufik dan ilmu kepada kita semua sehingga kita berikan kesehatan jasmani dan rohani kita. Mudah-mudahan iman dan takwa kita senantiasa melekat kuat di hati kita masing-masing sampai nanti Allah mematikan kita mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian tentang akidah as-shahihah. Kemarin sampai kepada bab terus syirki wa wujubil hadri minhu bitajnibi asbabihi. Jadi terentak faktor syirki ada di dalam hati kita kadang-kadang terbenam, terbersit hal-hal yang menjurus kepada kesyirikan. Wa wujubul hadri, dan kewajiban pun kita untuk menghindari, berusaha untuk menghindari atau menghilangkan. Kata di tadi dari kesyirikan itu kita bi asbabihi, dengan menjauhi sebab-sebab terjadi. Kemarin kita sampai kepada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-22. Wala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Jangan kamu sekali-kali menjadikan kepada Allah Subhanahu wa taala andada wa antum ta'lamun, penolong kita, sehingga kita tapi kita dalam keadaan mengetahui. Lianna syirka lil maqsudi bil khalqi wal amri min kulli wajhin billahi azza wa jalla. Karena sesungguhnya syirik itu adalah maksud, tujuan kita lil maqsudi bil khalqi, maksudnya itu adalah kita menjadikan betul-betul Allah Subhanahu wa taala sebagai Al-Khaliq, zat yang menciptakan kita. Wal amri min kulli wajhin, dan seluruh perkara, seluruh perintah itu harus kita sadari betul-betul bahwa perintah itu dari wajhin billah, dari arah wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad syabbahul makhluqi bil khaliq, maka sungguh kamu jangan sekali-kali menyerupakan makhluk
dengan Al-Khaliq, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ummatahu minasyirki wa shidda kullat turuqi allati tafdha ilaihi. Maka sungguh Allah mewanti-wanti kepada kita, memberikan peringatan agar kita memberi peringatan kepada kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ummatahu terhadap umatnya, minasyirki, dari perbuatan syirik. Tadi disebutkan bahwa perbuatan syirik itu diantaranya adalah menyerupakan makhluk dengan Al-Khaliq. Jadi sekalian jangan benar-benar ada keyakinan yang terbesit di dalam hati kita, yang itu biasanya ditinggalkan oleh masa jahiliyah. Masih ada burung gagak yang tiba-tiba terbang di atas kita, kemudian di hati kita ada terletak. Biasanya orang Jawa dulu itu ada orang yang meninggal dunia, itu kadang-kadang masih terbesit di dalam hati kita. Itulah yang disebut khatrus syirk, gitu, bahwa terbesitnya hati kita untuk menjalankan kesyirikan, punya keyakinan kesyirikan ini. Wasyiddat turki, dan sungguh kita diperintah Allah untuk menghindari seluruh jalan, turki, seluruh jalan allati afdha ilaihi, yang menjurus kepada perbuatan syirik itu tadi. Faqad ba'athallahu nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi halatil arabi. Sungguh Allah telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan di Arab itu, wa halat ahlil ardi, dan keadaan ahlul ardi kulluhum pada waktu itu bisibhil makhluqi ilal khaliq, menyamakan makhluk dengan al-khaliq. Min ahlil kitab, dari ahli kitab, kanat ala aswa'i halatin, yang ahli kitab itu adalah keadaannya itu sejelek-jelek keadaan. Kama qala ta'ala, laqad manallahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum, rasulan min anfusihim. Sungguh Allah telah memberi aman alal mukminin, terhadap orang-orang yang betul-betul iman, betul-betul menjadi orang mukmin. Il ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika diputus, Allah memutus kepada mereka rasulan, utusannya, min anfusihim, dari jenisnya sendiri. Jadi jemaah sekalian, di dalam surat Al-Baqarah itu disebutkan kenapa kalau memang Allah mengutus itu kok tidak malaikat. Pertanyaannya orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, kalau memang Allah itu mengutus, putuslah malaikat, jangan dari bangsa kita, jangan dari jenis kita, maksudnya manusia sama manusia. Itu bantahan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Padahal Allah menegaskan tadi itu, "Idza atafihim rasulan min anfusihim."
yatlu alaihim ayatihi, yang membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakkihim, dan mengajak untuk membersihkan diri dari tauhid yang salah kepada tauhidullah, wa yu'allimuhumul kitaba, dan Rasul itu menerangkan, mengajarkan kepada mereka semua orang-orang kafir Quraisy itu kitab wal hikmah, dan hikmah, wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, padahal jika mereka itu sesungguhnya sebelumnya dalam keadaan yang sesat, di jalan yang sesat, jalan sesat yang nyata. Nyatanya kaum jahiliyah itu seperti yang sudah kita pernah ungkap, ketika mereka menyamakan makhluk dengan khaliq, syibhul makhluk bil khaliq, cara menyembah mereka itu menjadikan patung yang dibuatnya sendiri, diukir-ukir sendiri, dibuat sendiri, kemudian disembah. Itu loh maksudnya disebut oleh Allah jahiliyah. Dalam hal akidah dia tidak bisa menempatkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua utusan yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk Rasulullah Muhammad SAW, itu adalah mengajak, memberikan ilmu dari Al-Quran dan hikmah itu agar ta'budunallah, menyembah Allah, jangan menyembah patung yang patung itu kamu buat sendiri. Jangankan menolong, diajak bicara saja patung itu tidak bisa. Itu loh, kejahilan mereka itu, kebodohan mereka itu oleh Allah disebut sebagai jahiliyah. Dalam hal tauhid mereka itu betul-betul awam. Laqad kanat al-khalifata fi hadhihi fitrati bayyana wa tasniya wa tasnihi tattahidu alihatuha min hijaratin wa asnamin taqifu indaha wa tatawwafa hawlaha wa taqarraba laha ad-dabaih min anfusihi aw min amwaliha. Ini disebutkan sungguh ada dalam kepemimpinan mereka fi hadhil fitrah, di dalam keadaan yang fitrah suci itu, Allah mengajarkan untuk tasniyatan ilaiha, kita agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, tattakhidul alihatuha, tetapi mereka itu mengambil Tuhannya min hijaratin, dari bebatuan, wa asnamin, dan dari beberapa berhala yang mereka punyai. Taqifu indaha, mereka mengitari, wa tatawwafa, mengitari di patung-patung dari batu dan dari berhala tadi itu, wa taqarraba laha, dan dia mendekatkan katanya kepada Tuhannya terhadap bebatuan dan patung tadi itu. Wa taqarraba laha ad-dabaih, dengan cara apa? Dengan cara dia memotong hewan-hewan sembelihan yang dipersembahkan kepada batu dan berhalanya tadi itu. Min anfusihi, dari jenis jiwanya, au min
min amwaliha, atau dari harta kekayaannya. Hatta auladaha. Nah, ini kadang-kadang sampai mengorbankan anaknya untuk patung batu dan berhala mereka. Kama qala ta'ala fi kitabihi wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'ahum liyurduhum wa liyalbisu 'alaihim dinahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, demikian itulah Allah menghiaskan kepada mereka likatsirin minal musyrikin, kebanyakan orang-orang musyrik itu qatla auladihim, sampai berani mengorbankan anaknya syuraka'ahum, terhadap sesembahan yang dari batu dan berhala tadi. Waliyalbisu 'alaihim dinahum liyurduhum waliyalbisu 'alaihim dinahum, agar Allah merusak, menghancurkan kepada mereka agama mereka. Jadi agama menyembahnya kepada bebatuan, Bapak Ibu sekalian, kepada berhala, itu adalah jalan yang sesat, jalan yang tidak diperkenankan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah berkehendak orang-orang yang menyembah bebatuan tadi itu, yang menyembah berhala, bahkan mengorbankan anaknya demi sesembahannya tadi itu, pasti Allah akan menghancurkan. Dan itu sudah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah Muhammad SAW sebagai utusannya untuk membersihkan kota Mekah dan Madinah dari sesembahan-sesembahan yang sesat tadi itu menuju sesembahan tauhidullah, memahasatukan, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah sekalian, kita betul-betul harus hati-hati bentuk kesyirikan itu yang masih diwariskan kepada kita, apalagi kaitannya dengan ibu-ibu yang hamil. Banyak sekali itu, ada macam-macam keyakinan Jawa. Kalau ada orang hamil, ada beberapa perayaan yang dirayakan, selamatan atau bacaan di hari keberapanya itu ada semua. Itu adalah tinggalan-tinggalan agama-agama Hindu dan Buddha yang itu tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan sekali-kali kita terbersit di dalam hati kita menjalankan semua itu, karena itu bertentangan dengan tauhidullah. Demikian kajian singkat ini, mudah-mudahan kita tetap diberikan petunjuk Allah pada jalan yang lurus, akidah yang benar, sehingga kita betul-betul menjadi hamba Allah yang bertauhid dengan benar kepadanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.